biasa, wajahmu yang sukacita. Sebab terbukti sampai akhir bulan November ini, oma opa didapati sehat. Amin ya, didapati sehat. Amin. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tetap dicintai Tuhan. Amin. Yang dicintai Tuhan katakan haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, ambil tempat yang paling baik, pejamkan mata, kita datang, kita pandang wajahnya, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi oma opa dan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami ada hari ini sungguh hanya karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ada buat kami Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami mau sanjung Engkau, kami mau tinggikan Engkau bersama-sama ya Tuhan. Mari angkat tangan tinggi oma opa, mari kita perkatakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan ku mau memuji, ya Tuhan, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya Dia hadir di tempat ini. Katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah. Namamu indah. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Kami katakan sekarang itu Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
betapa baiknya Tuhan itu bagi setiap kita semua. Bila kita masih boleh bernafas dengan lega, masih boleh duduk dengan keadaan yang baik, boleh memuji dengan suara yang baik, tidak ada gangguan batuk atau apapun. Terbukti sampai hari ini Tuhan masih ada buat kita. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmatnya buat kita, bahkan selalu baru setiap pagi. Tuhan terima kasih buat penyertaan, buat kasih, buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini menjelang akhir tahun 2025 ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami sungguh bersyukur karenanya ya Tuhan. Dan kami pernyatakan dalam hati dan iman kami, selamanya apapun keadaannya, kami tetap memuji, kami tetap menyembah, kami tetap bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Ya Rabbasata kalabayana bayana. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau sendiri angkat suaramu, ku mau memuji. Berapapun usia kami hari ini Tuhan, kami mau tetap menyembah Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Sambil tepuk tangan kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya, haleluya. Betapa kami sangat bersyukur ya Tuhan, di akhir November ini kami sungguh-sungguh bersyukur. Tuhan baik buat kami. Sebab itu Tuhan, Kamu mau terus ya Tuhan berikan hati kami, hidup kami, segalanya untuk Tuhan. Sebab kami semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menari bagi Tuhan, yuk jabat tangan kiri kanan, pastikan engkau cinta Tuhan Yesus. Engkau cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Oh, yes, yes. Yang mencintai Tuhan, mari bersama-sama menari bagi Tuhan. Oh, haleluya.
pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, ya Rajaku, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Lebih lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Lebih lagi ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, haleluya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dinyanyikan sama-sama. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Mari oma-oma sambil menari nyanyikan shalala. Semuanya nari bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi oma-oma sendiri sambil nari shalala. Yesus cinta saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Haleluya. Pasti ya Yesus cinta kita semua. Pertanyaannya, apakah kita cinta Yesus? Pasti ya kita semua cinta Yesus. Di tahun 2025 terakhir ini lebih lagi cintai Tuhan Yesus. Bahkan tahun 2026 lebih lagi cinta kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan yes, silakan kembali mau ke tempat duduknya. Pasti kakinya udah berasa ya. Haleluya. Saya melihat oma-oma yang antusias dengan luar biasa. Sebab kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, amin. Seberapa banyak yang dicintai Tuhan di tempat ini, angkat tangannya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami ya Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Mari kita tenang di hadirat Tuhan bersama-sama. Mari nikmati Tuhan di tempat ini. Nyatakan dengan segenap hati kita bahwa hidup kita hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan.
hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berapapun usia kita hari ini, kita percaya Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Mari bersama angkat tangan kita. Ya lapa sikara lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Ya nama syakara lapa, pejamkan mata basaro sama-sama lapa syakara lapa ya lapa ya lapa. Urapa syara ya lapa ya lapa ya lapa ya lapa. Haleluya.
kami terhilang, saat kami hidup dalam dosa, Engkau datang dan menyelamatkan kami. Kami ada hari ini karena cinta Tuhan. Kami ada hari ini karena kami mau bersyukur pada Tuhan. Karena kehidupan kami memiliki sebuah kepastian. Hari ini kami mempunyai Yesus dalam hidup kami. Dan kami punya keputusan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai kami berjumpa dengan Yesus di sorga. Dan sementara kami menempuh perjalanan hidup di dunia ini, menyelesaikan sisa waktu yang Tuhan izinkan kami hidup, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau dinasehati oleh firman Tuhan, supaya hidup kami, jalan-jalan hidup kami ke depan kami lurus dan kami tidak tersesat. Kami tahu dunia akhir zaman ada banyak penyesatan, tapi kami mau terus berjalan dengan Tuhan sesuai firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sekalipun kami tahu usia kami tua dan kadang kami bisa mengantuk, tapi hari ini kami mau mendengar firman Allah dengan sungguh. Kami mau pulang dengan firman Tuhan, dan kami mau pulang dengan kekuatan yang baru. Berbicara Bapa bagi kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Om dan Tante. Sebelum duduk boleh dong kasih salam kepada 5 orang. Lihat mukanya, bilang saya senang lihat muka kamu hari ini. Saya senang lihat mukanya kamu yang segar, yang sehat, yang luar biasa. Sekalipun ada masalah tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Sekalipun ada masalah tetap cinta Yesus. Amin. Muka-muka yang diberkati. Amin. Ya, silakan duduk kembali saudaraku. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang besar. Yang percaya katakan haleluya. Ya, saya bersyukur Om dan Tante sebelum meninggalkan tahun 25 saya ada bersama dengan Om dan Tante kembali, dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai. Kalau tahun ini kita sudah dipelihara Tuhan, percaya tahun yang akan datang kita juga dipelihara Tuhan. Amin. Om dan Tante, dalam hidup ini sebenarnya memiliki makna, memiliki arti, adalah sebuah perjalanan. Ya, kita sebenarnya sedang menjalani sebuah perjalanan. Ada sebuah buku mengatakan bahwa kita di dunia ini seperti musafir. Kita sedang menempuh sebuah perjalanan. Nah, yang namanya perjalanan itu kadang jalanan itu rata, kadang jalanannya juga nggak rata, kadang lurus, kadang belok-belok, ya kan? Kadang ada di dakian gunung, kadang juga ada di lembah. Kita nggak bisa nolak Om dan Tante, ya. Kalau kita menempuh perjalanan itu kita nggak bisa nolak, saya nggak mau jalan yang bolong-bolong, nggak bisa. Ya, saya nggak mau jalan yang belok-belok, nggak bisa. Kalau jalan itu memang konstruksinya belok-belok, kita lurus, akhirnya masuk jurang. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu celaka di situ. Ya kan? Kalau kita harus naik gunung, ya kita mesti ngikutin, kita naik gunung. Kalau kita setelah naik gunung, tentu kita akan turun gunung, namanya lembah, kan gitu, ya kan? Seperti kita nih, kalau Om dan Tante jalan-jalan, ya kan, dari Jakarta ke Bogor, terus ke puncak. Sampai di puncak kita ngopi, terus makan, minum. Apa kita dari puncak langsung lompat ke Jakarta? Kan enggak. Kita mesti turun, ya kan? Turun gunung. Nah, itu yang namanya lembah. Banyak kali dalam perjalanan hidup kita, mengikut Tuhan Yesus, kadang kita mendaki gunung, kadang kita harus turun ke lembah. Tapi hari ini, apapun kondisi hidup kita, kita tetap percaya Tuhan kita baik. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, Tuhan kita baik. Kasih tahu lagi, jangan menyerah, jangan putus asa. Amin. Kita mau naik gunung, tentu kita juga harus lewat lembah. Amin.
Nggak ada gunung kalau tidak ada lembah. Apakah gunung itu digantung? Kan enggak. Kita mesti daki dari bawah naik ke atas. Namanya kaki gunung itu lembah, Om dan Tante. Ya. Nah, Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini untuk kita tidak takut melewati lembah. Amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, jangan takut. Kita mau belajar dari Daud, Om dan Tante, bagaimana Daud itu ketika dia berkata dia sedang ada dalam lembah kekelaman, ya. Tapi pengakuannya, imannya berkata dia tidak takut bahaya. Kasih tahu teman kiri kananmu, jangan takut bahaya. Kita buka dulu Alkitab kita, Om dan Tante, di dalam Mazmur pasal 23, ya. Mazmur pasal 23. Tadi song leader bilang Oma Opa. Saya manggil Om dan Tante aja dah, karena umur saya udah 62. Buktinya apa? Sudah ada kumis dan jenggot. Ya. Ya. Ayo kita sama-sama baca ya, Om dan Tante. Karena kalau saya 62 manggil Om dan Tante, manggil Opa Oma, waduh, kayaknya tua banget. Bilang pada teman kiri kananmu, kamu masih muda. Amin. Lihat muka-mukanya, walaupun ada kerut-kerut, tetapi itu adalah cantik dan ganteng. Amin. Kalau nggak ada kerut nggak seru. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, mukamu ada kerut itu seru. Amin. Ya, mukanya ada jerawat itu seru. Amin. Ya, ayo kita baca Alkitab. Lama-lama kita nggak baca Alkitab. Yuk kita baca Alkitab ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari kita baca. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, gadamu dan tongkatmu itulah yang, ya. Jadi Om dan Tante, Daud berkata bahwa ketika dia ada dalam lembah kekelaman, dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Amin. Dia tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Tuhan mau juga kita hari ini tidak takut menghadapi hari esok. Amin. Tidak takut hadapi hari tua. Amin. Apalagi kita memang sudah tua. Lihat teman kiri kananmu, nggak usah lihat-lihat muda-muda lagi. Amin. Ya udah tua aja. Amin. Mau keriput, ya memang udah tua. Gigi ompong, memang sudah tua. Gigi kadang di jendela, ngapain tuh gigi dijemur, ya kan? Ya. Jadi saudaraku, memang ini sebuah kenyataan, ya kan? Nah, jadi Daud berkata, aku tidak takut ketika aku melewati lembah bahaya. Aku tidak takut ketika aku lewati lembah kekelaman. Kuncinya di mana? Ayat ini bilang, karena Engkau Allahku, gembala yang baik beserta dengan aku. Amin. Kita tidak takut dan tidak perlu takut. Karena gembala yang baik itu beserta aku. Amin. Nah, kalau Tuhan Allah beserta dengan kita, artinya apa? Yang pertama, artinya dia hidup. Katakan dia hidup. Gak mungkin kalau dia mati bisa berjalan dengan kita. Ada nggak orang mati jalan sama kita? Gak ada. Lihat teman kiri kananmu, masih hidup apa sudah mati? Nah, masih hidup. Nah, orang hidup bisa ketawa, bisa noleh, ya kan? Bisa melirik, bisa toel sana, toel sini. Tetapi orang mati nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, karena Tuhan beserta dengan kita, berjalan bersama dengan kita, Tuhan kita hidup. Jadi kalau selama Tuhan kita hidup, kita tidak perlu takut. Amin. Dan Tuhan kita tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan kita hidup, Om dan Tante, ketika kita nangis, dia tahu. Ketika kita doa, dia dengar. Ketika kita memerlukan pertolongan, Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Karena dia hidup. Suami istri saya Hana namanya, dia hidup, makanya dia bisa bikinin saya nasi goreng. Dia bisa bikinin saya mie, ya kan? Karena dia hidup. Kalau dia mati, nggak mungkin dia bisa bikin nasi goreng. Yang mengerti katakan amin. Saya minta air untuk bikin kopi, karena dia hidup, maka dia dengar dan dia bikinin air panas untuk bikin kopi. Karena dia hidup, Om dan Tante. Apa
yang menjadi keperluan om dan tante? Mungkin hari ini om dan tante berpikir, saya banyak sakit penyakit. Mungkin hari ini om dan tante sedang punya pergumulan untuk anakmu, untuk menantumu, untuk cucumu. Percayalah ketika engkau berseru kepadanya, Tuhan dengar, ya Tuhan pasti jawab. Amin. Pertanyaannya, kita mau nggak doa? Ini masalahnya di situ. Kebanyakan kita punya masalah, kita maunya cerita sama teman, nggak mau cerita sama Tuhan. Hari ini kita mesti rubah, cari Tuhan dulu, baru cerita sama teman. Amin. Lihat teman kiri kananmu, dia manusia juga, dia juga punya persoalan. Lihat muka-muka yang punya persoalan. Tuh, bukannya kayak gitu tuh. Ya. Jadi semua manusia punya persoalan, om dan tante. Jadi bagaimana kita bisa alami mujizat? Ya datang dulu kepada Allah sumbermu mujizat. Cerita dulu sama dia, maka Tuhan akan kasih jalan keluar. Amin. Tuhan kita hidup. Yang berikutnya, karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, kita jalan hidup ini gak sendiri, om dan tante. Memang Tuhan gak kelihatan oleh kita, tapi dia lihat kita. Alkitab bilang begitu. Amin. Alkitab mengatakan Allah melihat, matanya tertuju kepada kita, om dan tante. Amin. Jadi saudaraku, kita harus mengerti ini. Kita gak pernah sendiri. Mungkin om dan tante karena matanya melihat, om dan tante bisa lihat kiri, lihat kanan, nggak terlalu nggak terlalu merasa gitu. Saya matanya nggak melihat, om dan tante, mata saya buta. Saya lebih tua dari om dan tante. Saya butanya umur 16, berarti saya umur 16 sudah jadi tua. Orang tua kan matanya buta, buram. Nah saya udah buram duluan, ya kan? Mata saya nggak melihat, bangun tidur nggak lihat Hana, tidur juga nggak lihat Hana. Setiap hari, setiap waktu 27 tahun pernikahan kami, saya nggak pernah melihat dia. Tapi saya tahu dia ada. Amin. Karena dia mengasihi saya, dia telah menjadi sedaging dengan saya. Nah demikian juga Allah. Allah mengasihi kita, om dan tante. Sekalipun kita tidak melihat dia, dia ada, dia hidup, dia hadir. Amin. Ini yang harus kita percaya, om dan tante. Jangan mentang-mentang Allah tidak kelihatan, kita langsung bilang apakah Allah ada. Allah ada. Buktinya apa? Dia ciptakan langit, bumi dan isinya. Kalau bukan tangan Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya, siapa lagi yang bisa bikin bulan, bintang, matahari? Siapa yang bisa bikin binatang darat, laut dan udara? Amin. Siapa yang bisa bikin pepohonan? Siapa yang bisa bikin udara? Siapa yang bisa bikin bintang-bintang? Siapa yang bisa bikin langit, bumi dan isinya? Hanya tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dia ada. Ada satu bolu yang enak. Kenapa bolu itu enak? Kenapa bolu itu ada? Karena ada yang membuatnya. Amin. Amin. Kalau nggak ada yang membuatnya, nggak akan itu ada namanya bolu. Om dan tante bisa bikin sate babi, tapi udah tua jangan makan banyak-banyak. Amin. Bilang pada teman kiri kananmu, kalau aku makan aku ingat kamu. Bagi-bagi gitu loh, satu tusuk aja. Kalau dapat 10, bagi ke 10 orang. Amin. Nah om dan tante, kita suka makan sate babi. Tahu nggak? Om tante bisa bikin sate babi, tapi nggak bisa bikin babinya. Kita cuma bisa bikin satenya. Ya, sate juga dibuat dari apa? Tusuk sate itu namanya lidi. Lidi itu juga dibuat dari apa? Pohon kelapa. Siapa yang bikin pohon kelapa? Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan Allah tidak ada, siapa yang bikin semuanya? Jadi sekalipun kita tidak melihat Tuhan Allah, tapi percayalah Tuhan Allah itu ada. Dia melihat om dan tante. Dia melihat dan dia mengetahui segala persoalan hidup kita. Ingat, kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan hidup ini. Daud, dia juga manusia seperti om dan tante dan saya. Sama seperti kita. Tapi imannya dapat melihat. Sementara dia ada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Dia melihat dari imannya bahwa Tuhan menyertai dia.
hari ini om dan tante ingat, mungkin anakmu tidak lagi bersamamu, mungkin menantumu tidak bersamamu, mungkin mereka pindah daerah, mungkin mereka telah meninggalkan dunia ini, atau mungkin suamimu sudah tidak bersamamu karena meninggalkan dunia ini, atau istrimu tidak lagi bersamamu karena sudah meninggalkan dunia ini, kembali ke sorga. Ingat, Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri. Amin. Yesus Kristus sebelum dia masuk pada satu perjalanan menuju salib, dia bicara sama murid-muridnya, dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Itu satu ayat yang sangat saya suka. Saya tidak pernah yatim piatu. Jalan dalam keadaan gelap karena mata buta, saya tahu ada pribadi yang selalu menyertai saya. Saya tidak berjalan selalu bersama dengan Hana. Buktinya hari ini saya tidak dengan Hana. Tapi saya selalu berjalan dengan Allah yang hidup, karena dia selalu menyertai saya. Amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan selalu ditepati. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu teman kiri kananmu, kamu tidak pernah sendiri. Amin. Jadi kalau kita tidak pernah sendiri, apapun persoalan kita, kita cerita sama Tuhan. Amin. Kita cerita sama Tuhan. Yang kita pelajari lagi, ketika kita berjalan bersama dengan gembala yang baik, karena gembala baik selalu beserta dengan kita, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Lihat ayat yang kelima, om dan tante. Ayat kelima. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat yang kelima. Yang siap baca katakan amin. Yuk baca ya, om tante ya. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan di hadapan engkau. Lihat, dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan makanan bagiku, kata Daud. Di hadapan apa? Lawanku. Sekalipun kita banyak kesulitan, tantangan, banyak kesusahan, tetap Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Kan ada lagunya tuh, apa yang tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan menyediakan. Lihat teman kiri kananmu, muka-muka yang punya masalah. Nah, tapi sekarang lihat badannya yang mulai gemuk. Nah, itu bukti penyediaan Tuhan. Kasih salam sama teman kiri kananmu yang mulai gemuk, bilang Tuhan menyediakan yang terbaik untukmu. Amin. Tapi yang kurus, Pak, kurus apa nggak diberkati? Yang kurus juga diberkati. Amin. Kenapa dia kurus? Karena dia banyak nyimpen duit. Amin. Dia kurangin jajan, ya kan? Dia simpen duitnya. Saya sama Hana, umurnya Hana 57, saya 62, saudara ya. Kami sudah kurangi nasi. Jadi makanannya apa? Ubi, singkong, talas. Temen yang tahu dia bilang, lu tambah kaya aja lu. Karena makanannya nggak nasi lagi. Kadang ubi, talas, kadang singkong kan gitu ya. Untuk ganti nasi gitu ya. Ya kan? Nah jadi saudaraku, yang kurus, yang gemuk tetap diberkati. Karena apa? Karena Allah menyediakan. Bangun tidur, Allah sudah menyediakan napas buat kita. Sebelum ada nasi uduk, ada napas dulu. Amin. Jadi kalau bangun tidur, ingat ada napas, kita harus mengucap. Jangan bangun tidur, udah ada napas, nggak mengucap syukur, malah marah-marah. Mana nasi uduk? Mana nasi uduk? Kalau nggak ada napas, nggak bisa makan nasi uduk, om. Nggak bisa makan nasi uduk, tante. Sekalipun di meja makan ada 10 menu yang enak-enak, tapi kalau nggak napas, apa makanan bisa datang ke mulut kita sendiri? Enggak, napas dulu penting. Coba lihat teman kiri kananmu, masih napas nggak dia? Masih, ya kan?
Berarti masih doyan makan. Amin. Amin. Jadi percayalah, bangun tidur kita masih bernapas, itu penyediaan Allah. Kita nggak pernah berdoa, Tuhan aku mau besok pagi ada matahari supaya aku jemur baju bisa kering. Tapi matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Besok pagi lagi terbit dari timur, tenggelam di barat. Terus menerus seperti itu. Amin. Amin. Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita, percayalah. Dan janganlah takut ketika kita ada di lembah kekelaman. Di lembah kekelaman karena ada Allah, Allah juga akan menyediakan makanan bagi kita di situ. Amin. Amin. Dalam kondisi apapun hidup kita, tetap ada Allah di situ, ada berkat di situ, ada kuasa di situ. Amin. Ada mujizat di situ, ada kemenangan di situ, ada penyediaan Allah di situ. Amin. Saya mau cerita pengalaman. Akhir Agustus kan di Jakarta cukup rame. Ya pasti tahu lah ya, nggak usah saya cerita di sini. Cici saya telepon saya, dia bilang, Welly, kamu harus beli beras, beli telur. Saya bilang, buat apa Ci? Ya sediain aja lah gitu, karena dia nggak enak ngomong sama pendeta nggak punya iman, disangka kan? Ya Ci nantilah saya pikir-pikir. Nah, saya ngomong sama Hana, Cici suruh beli beras, suruh beli telur, siapin di rumah. Saya bilang, Hana bilang udahlah nggak usah lah, kita lihat perkembangannya gimana. Itu tanggal 28 itu hari Kamis, 29, 30, 31 Agustus hari Minggu. Om dan Tante, ajaibnya Tuhan yang memperhatikan kita. Dia hidup, dia tahu apa yang diperlukan ya. Tanggal 2 September hari Selasa, Minggu kan 31, 28 Kamis, ya kan? Selasa tanggal 2 ada teman telepon, Hana bisa nggak ke rumah? Hana bilang ada apa? Pokoknya ke rumah lah katanya. Tahu nggak? Akhirnya Hana pergi ke rumah itu, nggak jauh dari rumah kami. Kami dapat beras 5 kilo. Amin. Allah kita hidup. Amin. Itu tanggal 2. Tanggal 7 hari Minggu September. Hana khotbah di Cibinong. Gembalanya orang Lampung. Dia cerita-cerita. Dan dia bawa beras dari Lampung karena dia punya sawah. Terus dia tanya begini, Pak Welly, saya kasih beras ya? Saya mau ngomong iya nggak enak, ngomong enggak kok pengen gitu ya. Jadi saya cuma diam dan senyum. Terus dia bilang sama pastoralnya, tolong ambilkan itu beras 10 kilo, taruh di mobilnya Welly. Saya lihat, tadi tanggal 2 5 kilo, tanggal 7 10 kilo, jadi sudah 15 kilo. Perjalanan pulang dari Cibinong ada yang telepon, Hana mampir ke rumah ya? Iya, mampir ke rumahnya, ngobrol sana ngobrol sini. Kami datang ke sana karena kami dengar kami tahu bahwa dia masih baru berduka karena papanya baru meninggal. Jadi kami datang dengan tujuan ya, karena dia telepon ya kita mau menghibur lah ya. Tahu nggak saudara? Dia bilang tuh ada beras 15 kilo. Dalam waktu 1 minggu 30 kilo di rumah saya. Lihat betapa Allah itu menyediakan. Amin. Saya bilang sama cici saya, gua nggak usah beli beras. Lihat 30 kilo ada di rumah gua, ya kan? Kalau telur mah gampang, selama ayam masih bertelur, gua pasti makan telur. Amin. Kecuali ayamnya demo nggak bertelur lagi, nah itu repot kita. Kasih tahu teman kiri kananmu, Allah menyediakan. Sekalipun ada dalam kesulitan, amin. Allah menyediakan sekalipun di dalam lembah kekelaman, amin. Jangan takut om dan tante. Perjalanan hidup ini memang seperti itu. Itulah warna-warni hidup. Amin. Jangan takut. Di lembah kekelaman ada gembala yang baik. Nah, gembala yang baik adalah gembala yang luar biasa om dan tante. Yang keempat, yang terakhir,
Allah yang menyertai kita, gembala yang baik itu, kita perlu percaya sungguh-sungguh. Amin. Kenapa? Saya mau ajak Om dan Tante melihat bagaimana perlakuan gembala yang baik terhadap kita. Pemusik boleh dong maju ke depan. Minta nada di C. Om dan Tante buka dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita mulai baca ayat 11. Ya. Daud berkata dia tidak takut bahaya sekalipun ada dalam lembah kekelaman, karena gembala yang baik beserta dengan dia. Yang pertama, gembala itu adalah Allah. Beserta dengan dia berarti Allah kita hidup. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, berarti kita tidak menjalani hidup ini sendiri. Dan yang ketiga, Allah selalu menyertai kita. Allah menyediakan yang terbaik buat kita. Dalam lembah kekelaman, dia tetap menyediakan yang terbaik buat kita. Ya. Dan yang terakhir, di dalam kekelaman, kita berjalan dengan gembala yang baik, tidak perlu takut, karena dia mengasihi dan mengenal kita. Yuk kita lihat sama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 11. Yuk Om dan Tante kita baca ya. Yang siap baca bilang amin. Yuk baca 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi. Lihat, gembala yang baik yang menyertai kita dalam lembah kekelaman, Om dan Tante, yang menyertai kita dalam menghadapi tantangan kesulitan, yang menyertai kita di saat kita mungkin sedang menghadapi sakit yang belum sembuh. Gembala yang baik itu, dia sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Apa artinya? Dia sangat mengasihi kita, Om dan Tante. Siapa yang mau mati untuk Om dan Tante? Anak kita belum tentu mau mati buat kita. Mantu kita belum tentu mau mati buat kita. Teman baik kita belum tentu mau mati buat kita. Tapi gembala yang baik, dia menyertai kita karena dia mengasihi kita, Om dan Tante. Dia melakukan segalanya, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Dia bela kita supaya kita tidak ke neraka tapi ke surga. Itu karena apa? Karena kasih. Kalau Om dan Tante baca ayat 12, 13, ini merupakan gambaran gembala yang baik itu selalu bertanggung jawab, Om dan Tante. Dan yang terakhir ayat 14 saja ya. Yuk kita baca 14. Siap, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba. Gembala yang baik, dia mengenal Om dan Tante. Om dan Tante saat ini sedang duduk dimanapun kau duduk. Allah Bapa tahu kondisimu, pikiranmu, kesusahanmu, air matamu. Saya suka sekali dengan satu ayat yang mengatakan air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Kenapa dia tampung? Rupanya air mata kita berharga bagi Tuhan. Air mata kita merupakan satu bukti. Sekalipun kita punya masalah, kita tetap cinta Tuhan. Kita menghadapi masalah, kita tidak menyangkal Yesus, tidak lari dari Yesus, tidak jauh dari Yesus. Kita berani pikul salib sambil menangis, dan itu yang sangat dihargai oleh Tuhan Yesus, Om dan Tante. Air mata kita sendiri kalau nangis juga belum tentu kita kumpulin tuh air mata. Tapi Allah Bapa di sorga, dia kumpulin air mata kita masing-masing. Berarti dia mengenal tetesan air mata itu karena gambaran dari kesulitan, gambaran dari suatu penderitaan, gambaran dari sebuah tantangan yang sedang dihadapi. Dia mengerti, dia mengenal Om dan Tante. Teman yang ada di samping kiri kananmu tentunya tidak sampai mengenal hatimu, pikiranmu sekarang. Tapi Tuhan mengenal engkau. Saya suka dengan ayat ini.
Tuhan kenal hidup saya. Tuhan kenal kesusahan saya. Tuhan kenal ketika saya menangis. Tuhan kenal ketika saya meneteskan air mata. Tuhan kenal ketika saya mengeluh karena sakit. Tuhan kenal ketika saya menjalani hidup sebagai orang buta. Tuhan kenal ada berapa banyak teman tinggalkan saya karena tidak mau main dengan saya. Dan Dia tidak pernah tinggalkan saya. Hari ini Om dan Tante gak usah takut. Di lembah kekelaman ada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mendaki gunung rasa lelah pun, Yesus ada di situ. Kita tidak melihatnya, tapi Dia melihat kita, dan Dia terus berjalan dengan kita. Jika hari ini Om dan Tante datang dengan banyak ketakutan, kekhawatiran akan hari esok, mari kita akan bawa itu ke dalam tangan-tangan Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan pada Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Om dan Tante, Tuhan Yesus janji, kalau ada 2 orang atau 3 orang kumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di sini, Om dan Tante. Tutuplah matamu supaya engkau bisa melihat Yesus yang hadir. Dia melihat setiap hatimu. Dia melihat engkau, Om dan Tante. Dan Tuhan mau tolong engkau. Terima kasih Tuhan. Kau lihat kami, Kau kenal kami, Kau peduli akan kami. Kau jamah setiap kehidupan Om dan Tante yang ada. Kau berikan kemenangan dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Om dan Tante, saya merasa bahwa sepertinya saya mau ajak Om dan Tante untuk cari teman. Berdua. Nggak usah jauh-jauh, ada teman di samping saja. Berdua ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Om bisa cari teman, berdua. Tante bisa cari teman, berdua. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ya, boleh berdua. Kalau kelebihan orang boleh bertiga. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Setelah berdua atau bertiga, Om dan Tante bisa saling berhadapan, saling bergandengan tangan. Maksudnya apa sih Om? Maksudnya apa sih Pak Pendeta? Kita mau saling doa mendoakan. Pak, saya tidak bisa berdoa Pak. Saya tidak menyuruh saudara doa panjang lebar seperti Ibu Pendeta Ana yang tentunya pemimpin kita di sini ya. Tapi saya hanya mau taruh 3 pokok doanya, 3 pokok doa. Jadi kalau Om dan Tante mungkin tidak bisa doa panjang-panjang, Om Tante bisa bilang begini. Yang pertama Om dengerin saya, Tante dengar. Bilang begini, Tuhan berkatilah temanku ini. Ya. Yang kedua doanya bilang, Tuhan kuatkan iman temanku. Yang ketiga, Tuhan urapi temanku. Tapi kalau Om dan Tante diurapi Tuhan, berdoa panjang lebar, nggak masalah.
Nah, maksudnya gini. Saya kasih contoh. Tante A berdoa untuk B. Setelah Tante A berdoa untuk B, yang B berdoa gantian untuk mendoakan yang A. Yang ngerti katakan amin. Jadi saling bergantian gitu loh ya. Saling bergantian. Begitu juga dengan Om ya. Om doakan temanmu, gantian temanmu mendoakan dirimu. Yang ngerti katakan amin. Ya, 3 pokok doa itu aja. Tuhan berkati temanku. Kalau memang bisa doa lebih hebat, begitu lebih luar biasa diurapi, bilang Tuhan berkati temanku ini, berkati keluarganya, mananya, mantu. Kalau emang Om dan Tante kenal orangnya. Ya, kalau nggak kenal, sudah bilang Tuhan berkati dia. Beri dia kesehatan supaya setia ke gereja, kuatkan imannya dan juga urapi. Yang ngerti katakan amin. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, Kau sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Angkat tangan temanmu, mari kita menyembah Dia. Hiralamaya geram. Sebelum kita mendoakan teman kita, mari kita menyembah Dia. Angkat tangan temanmu di hadirat Allah. Mulai menyembah dengan suaramu, Om dan Tante. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus menyembah dalam roh. Yang belum dipenuhi Roh Kudus menyembah dengan kata-katamu. Bermasmur bagi Tuhan. Sekarang Om dan Tante mulai mendoakan temanmu, mulai doakan temanmu. Tuhan berkati temanku, berkatilah keluarganya, berkati anaknya, menantunya, cucunya, berkati usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, berkati masa depan mereka, berkati ya Tuhan sekolah kuliah anak cucu mereka, berkati semua ya Tuhan. Bisnisnya, usahanya Tuhan berkati, rumah tangganya Tuhan berkati, masa depan yang baik yang Tuhan sudah rancang, Tuhan menyatakan dalam hidup mereka. Janji-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan genapi dalam kehidupan temanku ini ya Tuhan. Kuatkanlah imannya, berkatilah, kuatkan imannya supaya mereka setia sampai garis akhir. Di sisa hidup ini kami tidak tahu berapa tahun lagi kami akan kembali ke surga. Biarlah kami kuat di dalam Tuhan, kuat dalam menghadapi kesulitan, kuat dalam menghadapi sakit, kuat dia dalam menghadapi tantangan, sampai kami menunggu dan melihat mujizat Allah terjadi. Kami tidak mau menyerah, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau gagal di jalan. Kami mau cinta Tuhan sampai kami melihat bagaimana Tuhan jamah kami, bahkan sampai Tuhan bawa kami kembali ke surga jika itu memang kehendak Tuhan. Rapilah anak-anakmu ya Tuhan, pakai mereka dengan bidang-bidang mereka. Kau tahu talenta, kemampuan, karunia yang Tuhan berikan, Tuhan akan terus memakai dan mengurapinya ya Tuhan. Jadikan mereka alatmu di akhir zaman, untuk jadi berkat bagi anak, mantu dan cucu mereka. Mereka mungkin bukan seorang penginjil, tapi mereka adalah pemberita Injil untuk anak, mantu dan cucu, sehingga seluruh keluarga besar mereka boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku Berkat-Mu atasku melimpah,
Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang luar biasa dalam kami. Ada mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, bersama-sama kami akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, pilihlah persembahan setiap kami. Kuduskanlah setiap persembahan kami ya Tuhan. Dapati setiap apa yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Katakan amin. Kita bertangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Oma, Opa, siapkan persembahan yang terbaik. Haleluya. Mari pelayan Tuhan. Mari semua mengangkat tangan kita sama-sama katakan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengundang Ibu Agus untuk 3 pertanyaan. Siapa tadi menyimak? Semua ya, pasti Om Opa ya. Pertanyaan yang pertama, ada sosok pribadi yang menjadi teladan, yang kita bisa belajar dari sosok itu. Siapakah sosok itu? Ibu Yuni. Daud. Gimana Pak Pendeta? Betul, 100. Silakan ke depan Bu. Silakan maju Bu. Mantap. Oke, untuk yang berikutnya, tolong berdiri ya, angkat tangan berdiri ya. Jadi nggak cuma angkat tangan tapi berdiri supaya kami lebih jelas untuk melihatnya. Oke, siap-siap. Bu Agus mungkin agak ke tengah supaya mereka semua bisa melihat. Terus Bu, tengah terus ya, supaya semua bisa melihat. Oke. Dalam firman Tuhan bisa sebutkan Oma Opa ya. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara ingat firman itu di mana? Berdiri. Bu Meti. Tunggu. Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Betul. Betul ya. Oke, kasih tepuk tangan, silakan maju Bu Meti. Ada satu lagi ayat yang tidak berkisar dari Mazmur ya, yaitu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Satu lagi ayat, Rahel.
Apa? Mazmur 23 ayat 6. Ayat 4. Iya. Maju Rahel. Sakit semangatnya. Ubah. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, inilah teman-teman kita yang bisa menjawab pertanyaan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Sahabat, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama untuk berdoa. Ibu Bapak, mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi siang hari ini. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji-muji Engkau. Kami sudah boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada pagi siang hari ini. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami bahwa Yesus itu Yesus kami yang hidup, bukan Yesus yang mati. Yesus yang mendengar segala apa doa-doa kami. Yesus ada di dalam kehidupan kami. Yesus selalu berada dalam rumah tangga kami. Apapun yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kami percaya firman-Mu sudah menguatkan kami, sudah menyegarkan kami untuk pagi siang hari ini. Kami juga pagi ini mau berdoa untuk Pak Weling yang sudah membawakan firman-Mu yang begitu baik untuk kami. Biar Engkau Tuhan pakai terus Pak Weling dimanapun berada dengan ibunya ya Tuhan. Engkau pakai Pak Weling ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Weling ke dalam tangan Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami percaya Engkau urapi dia terus Tuhan. Engkau pakai dimanapun memberitakan firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan kepadamu Pak Weling dengan ibu, dengan anak-anaknya. Kami serahkan kepadamu Tuhan, memberkati Tuhan, mengurapi dia terus setiap pagi, siang dan sore. Bibir mulut mereka Kau pakai, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Waktu terbungkus Pak Weling dimanapun berada, itu terbungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih pada pagi siang hari ini kami serahkan kepadamu Ibu Hana ya Tuhan, yang sudah Tuhan menjadi gembala umas di tempat ini. Engkau pakai dia, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati juga Tuhan pelayanannya. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk umas di tempat ini. Kami percaya tahun 2025 ini penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di tempat ini. Makasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami serahkan Ibu Hana ke dalam tangan Tuhan. Kau pakai Tuhan, biar dia hanya sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus bisa melakukan segala apapun Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami serahkan Ibu Hana, usaha pekerjaan yang Kau memberkati ya Tuhan. Juga untuk anaknya Non Kes ya Tuhan. Kau pakai Tuhan,
Tuhan Yesus berkati di dalam pekerjaannya. Apa yang dilakukan Non Kesia berhasil dalam nama Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Untuk keluarga-keluarga besarnya, Kau pakai semuanya ya Tuhan. Berkati Tuhan, terutama Ibu Hana menjadi gembala umas di tempat ini. Kau berikan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau urapi bibir mulutnya. Ada kuasa, ada mujizat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Pagi ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah dari pagi sampai siang hari ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka, memberkati suami, anak mantu, cucu mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus untuk WL, singer, pemain musik, ngatur sound system. Tuhan, Kau pakai dia semuanya Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Berikan segala kecukupan keperluan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu Tuhan pagi siang hari ini untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Paniko Ibu Hermin, untuk wakil-wakilnya, untuk Pak Kiki adik-adik Ibu Martin, anak-anak mantu cucunya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati gembala-gembala kami ini, senior-senior kami Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami serahkan kepadamu sepanjang pagi siang hari ini. Kau tutup bungkus Tuhan hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Makasih Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu pada siang hari ini. Tuhan, untuk umas yang sudah pada datang, Bapak Ibu di tempat ini sudah menikmati firman-Mu yang begitu indah. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan boleh masuk di hati kami semuanya, untuk Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada siang hari ini mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau kuasai Tuhan Yesus. Tuhan, untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, untuk pemimpinnya yang tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai daerah, untuk presiden kami Pak Prabowo dengan Gibran sebagai wakilnya. Tuhan Yesus, Kau urapi mereka, kakek dia mereka terus Tuhan. Tuhan, supaya Engkau Tuhan memberikan hikmat pada Pak Prabowo dengan Tuhan Yesus, seluruh kabinetnya, seluruh angkatan bersenjata TNI Polri, seluruh menteri-menteri DPR MPR, biar takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan jujur. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan untuk anak-anak-Mu pada pagi siang hari ini, untuk negara dan bangsa kami serahkan kepadamu. Biar negara dan bangsa kami boleh ada damai sejahtera Tuhan dalam negara kami ini. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami Tuhan pada pagi siang hari ini akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau pimpin kami. Kami pulang dimanapun kami berada. Tuhan, pimpin dalam perjalanan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu semuanya yang akan pergi pulang dari gereja ini menuju ke tempat rumah kami masing-masing. Pimpin kami dalam perjalanan. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari bahaya apapun Tuhan. Tuhan menyertai kami, tibakan di tempat kami dengan selamat. Makasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Sebelum Tuhan kami pulang, kami akan menerima berkat Tuhan, yaitu Tuhan dari hamba-Mu. Makasih Tuhan Yesus, makasih.
Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, terlebih berkat kekuatan untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk